Oke, baik. Ya, silakan. Mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Copiudin Muhlis dan Ibu Sandi Tunggarawati. Selamat sore, Bu. Sore, Bagaimana Ibu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan praktek coaching. Bapak Copiudin sebagai coach dan Ibu Sandi sebagai coachee. Jangan lupa untuk memperhatikan 3 kompetensi sebagai coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Ibu Sandi sebagai coachee silahkan melakukan berpikiran terbuka dan menyampaikan identifikasi masalah dengan jelas. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Sudah, Bu? Baik, Bu, siap, Bu. Silahkan dipersilahkan untuk memulai prakteknya. Ya, mangga, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Pak Choi. Ya, selamat sore, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Baik, Ibu? Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak. Iya. Ada apa nih, kelihatan Ibu berwajah muram nih? Ada yang perlu kita bahas ini, Ibu? Iya nih, Pak. Akhir-akhir ini jadwal saya sangat padat sekali, Pak. Sehingga saya bingung untuk mengaturnya, Pak. Yang pada akhirnya saya tidak melakukan apa-apa nih, Pak. Oh, gitu ya. Ya, mungkin dengan melakukan sharing ini ya, melakukan tukar pikiran, mudah-mudahan ada yang memang dapat bermanfaat bagi kita semua ya dari hasil pertemuan ini. Nah, kira Iya, Pak. menurut Ibu agenda apa nih yang akan didiskusikan oleh kita nih? Agendanya karena di sekolah saya itu lagi banyak banget agenda ya, Pak, ya, kegiatan yang berturut-turut. Dari awal itu persiapan P5, Iya, iya. kemudian pelaksanaan P5 yang berlangsung selama 3 hari, hari Iya. Senin, Selasa, sama besok, Pak. Kemudian dilanjut dengan PKKPS, penilaian sumatif, belum juga kegiatan dan juga tugas-tugas dari CGP, Pak. Oh, gitu ya. Berat ya, Bu ya. Nah, kalau Iya. dengan permasalahan seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu ada nggak nih solusi yang untuk dari permasalahan itu? Mungkin saya harus membagi-bagi waktunya, Pak. Pekerjaan mana yang harus terlebih dahulu dikerjakan, kemudian melihat dari waktu pelaksanaannya yang berdekatan dulu, nanti baru ke pekerjaan atau tugas yang memang waktunya tidak berdekatan, maksudnya pelaksanaannya masih lama. Mungkin seperti itu, Pak. Atau Oh membagi iya. waktu aja siang dan malam gitu. Jadi bagaimana memanage waktu, Bu ya? Iya, Ya, betul, seperti itu. Pak. Nah, tapi dalam hal memanage waktu kan ada konsekuensinya tuh, Bu ya. Nah, menurut Ibu Iya. konsekuensinya ya yang harus dihadapi apa tuh, Bu? Konsekuensinya itu dari manage waktu itu. Oke, konsekuensinya mungkin, ketika mengerjakan ini, ditinggalkan dulu pekerjaan yang itu agar bisa fokus ke pekerjaan ini dan juga terselesaikan dengan cepat. Kemudian setelah pekerjaan itu terselesaikan dengan cepat, beralih ke pekerjaan yang lain gitu, Pak. Oh, iya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi untuk mengatur waktunya. Tapi kan kalau kita mencari solusi ya, itu kan ada Mhm, hambatan-hambatan ya Bu ya yang dilakukan di dalam iya sekolah itu kan iya, untuk mengatur waktu itu kan ada hambatan, ada permasalahan. Nah, mhm.
menurut Ibu ada nggak nih hambatan-hambatan yang akan diterima oleh Ibu sebagai konsekuensi yang Ibu hadapi pada saat ini? Hambatan-hambatannya banyak sekali, Pak. Ya, Eh, Pertama mungkin dalam hal komunikasi gitu, Pak. iya, Dalam hal komunikasi, contohnya misalnya dalam apa, persiapan P5 gitu ya. Nah, iya. komunikasinya itu kadang mungkin ada yang tersampaikan, ada yang tidak gitu, Pak, ke murid gitu. Sehingga terjadilah miskomunikasi. Nah, mungkin itu hambatannya. Karena memang saking banyaknya gitu schedule-nya yang pada Iya, akhirnya bingung gitu, Pak. iya, iya. Iya. Hambatan itu dalam me komunikasinya gitu, sehingga menimbulkan miscommunication antara saya dan juga murid ataupun dengan rekan sejawat yang lain gitu. Oh gitu ya. Jadi komunikasi ya. Nah kalau misalnya Iya, kalau menurut Ibu permasalahan di komunikasi, seberapa penting sih menurut Ibu tuh komunikasi itu? komunikasi sangat penting, Pak, apalagi dalam, menyelesaikan tugas yang memang itu dikerjakan secara bersama-sama gitu. Iya. Sehingga tidak terjadi antara miscommunication antara murid dan juga teman sejawat gitu, Pak. "Oh, ini harusnya begini, oh ini seharusnya begitu," gitu, Pak. Nah, kalau misalnya, komunikasinya itu tidak baik, sak jadi belibet gitu, Pak, Jadi terjadi miskomunikasi. iya, jadi permasalahan di komunikasi ya, sering terjadi miskomunikasi. Nah, Iya, kalau dilihat dari miskomunikasi itu menurut Ibu nih, masalah komunikasi, itu skalanya itu kalau dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa tuh komunikasi itu? Sebegitu pentingnya dari komunikasi itu, Bu? oke, mungkin 6 ya, Pak? 6. Begitu pentingnya Ibu komunikasi hanya nilai 6? Ya, karena apa? Karena gini, Ibu, ya Iya, kan kalau kita berhadapan dengan rekan sejawat ataupun dengan teman-teman di tempat kita bekerja kan komunikasi sangat penting, Bu, ya. Heeh. Jadi ya menurut iya saya itu betul, penting banget gitu ya. Jadi kalau skalanya itu iya. hanya 6 menurut Ibu ya. Tapi ya itulah memang memang itu yang harus kita Harusnya lakukan. 10 sih, Pak. Iya, kalau dilihat Heeh, komunikasi sangat penting sekali, Bu, ya. Nah, untuk, mencapai nilai 10 tadi kan 6 harus menjadi nah 10 kan iya, ya? Heeh. mhm, Kira-kira, strategi apa nih yang akan dilakukan oleh Ibu nih, dalam untuk oke, mencapai komunikasi ini? iya, eee, mungkin satu, karena saking banyaknya pekerjaan gitu ya, Pak, ya, saya akan melakukan STOP terhadap diri saya sendiri gitu, Pak. Iya. Bernapas dan juga me-refresh-kan sehingga, komunikasi atau informasi yang akan disampaikan itu semuanya tersampaikan gitu, Pak, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi gitu. Oh gitu ya. Iya, Nah mungkin dari dikomunikasikan secara baik-baik. iya iya, Iya, jadi tercapai komunikasi yang baik ya. Namun, iya, dari kegiatan-kegiatan itu yang harus, apa namanya, menjadi prioritas, di dalam komunikasi itu mhm, apa tuh, Bu? Kan itu tadi kan Ibu banyak kegiatan ya sehingga bingung untuk memanage mhm, waktu, mhm, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik terhadap rekan sejawat ataupun dengan mhm, pimpinan ataupun, dengan peserta didik kan ya, karena ada pelajar mhm, yang tertinggal gitu kan. Tadi strateginya Ibu udah sebutkan seperti itu. Nah, tapi kan harus ada prioritas nih. Ya, dalam kegiatan itu ada mhm, prioritas mana nih yang harus didahulukan gitu ya. Walaupun semua penting, tetap semua penting. Nah, kira-kira apa tuh, mhm. prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai komunikasi yang baik itu, Bu? Oke, eee, kalau misalnya karena memang persiapannya tentang P5 gitu ya, Pak, ya. Jadi fokusnya ke P5 dulu gitu, Oh, tidak ke iya iya. pekerjaan yang lain gitu. Fokusnya ke P5 dulu, mungkin nanti setelah fokus P5 beralih ke PKKPS, kemudian setelah ke PPKS beralih ke Sumatip. Walaupun memang, setelah pulang sekolah saya menyempatkan gitu ya, menyempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas CGP saya gitu.
Oh gitu. Jadi yang diprioritaskan P5 itu karena memang sudah mendesak waktunya Bu ya. Iya, begitu Iya. Pak. Nah kalau untuk Ibu dengan memanage waktu, lalu menggunakan strategi dalam komunikasi, lalu apa namanya sudah menentukan prioritasnya ya. Nah menurut Iya. Ibu tingkat keberhasilan dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu itu apa tuh dari masalah komunikasi itu dan memanage waktu itu Bu? Tingkat keberhasilannya itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Tingkat keberhasilannya bisa ke level 10 gitu Pak. Oh, bisa Dan level alhamdulillah itu 10. ya, sudah terlaksana, tinggal terakhir besok pelaksanaannya kreasi dari peserta didik gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 2 hari gitu Pak. Alhamdulillah ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Iya. oleh Ibu dengan cara melakukan komunikasi yang baik terhadap rekan sejawat itu ada hasilnya Bu ya. Nah, tapi kan Iya, itu kan tetap ada hambatan-hambatannya ya Bu ya. Nah, bagaimana sih iya. untuk mengantisipasi dari hambatan itu Bu, misalnya dari kepala sekolah atau dari rekan sejawat yang tidak apa ya, tidak mau bekerja sama dengan berkaitan dengan masalah waktu ataupun masalah kegiatan tersebut Bu. Kita saling berkolaborasi, alhamdulillah Pak. Kita saling berkolaborasi, satu pendapat, satu suara, karena memang kita sering mendiskusikannya, sering dirapatkannya agar tetap berjalan dengan baik gitu Pak. Jadi apapun itu selalu kita komunikasikan, kita diskusikan gitu. Iya, betul ya, dengan komunikasi yang baik, maka dapat Iya, terlaksanalah kolaborasi yang baik juga Bu ya, sebagai teamwork itu ya. iya. Seperti itu. Nah, eh, dengan adanya kolaborasi yang baik, jika disebabkan oleh komunikasi yang baik ya. Nah, itu kira-kira menurut Ibu untuk kedepannya nih supaya Ibu jangan ada masalah lagi nih ya, masalah Mhm. banyak pekerjaan ya. Nah, kira-kira Mhm. komitmen apa yang akan Ibu buat ya di dalam terlaksananya setiap semua kegiatan supaya kegiatan tersebut Mhm. lancar dan sukses Bu. Komitmen apa nih? Baik dari Ibu ataupun dari teman-teman sejawat Ibu gitu sebagai teamwork Ibu gitu. Mhm. Oke, komitmennya mungkin kita apapun kegiatannya gitu ya Pak, apapun kegiatannya pasti kita akan selalu mengkomunikasikannya dengan baik, mendiskusikannya dengan baik, dengan satu tujuan bersama untuk mensukseskan sebuah acara gitu Pak. Oh gitu ya Apapun itu komitmennya. acaranya gitu. Iya. Iya. Jadi bagaimana Jadi harus kerjasama menyusunkannya gitu. ya. Jadi bekerja sama untuk menyusun kegiatannya dan melaksanakan kegiatan Iya, secara bersama ya. Nah, iya. untuk melaksanakan kegiatan itu kira-kira nih, Ibu kan nggak mungkin sendiri kan ya, komitmennya Iya, masa harus betul. sendiri. Nah, kira-kira siapa aja tuh yang terlibat tuh untuk menjalankan supaya setiap kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan dari sekolah itu sendiri ataupun Mhm, kegiatan Ibu sendiri gitu. Siapa saja nih kira-kira mhm. nih yang dapat menjalankan komitmen itu? Oke, kalau di sekolah khususnya itu kan ada kepanitiaannya, Pak, ya. Ada kepanitiaan dari, setiap kegiatan itu pasti ada kepanitiaannya. Contohnya yang sekarang P5 itu ada kepanitiaannya, untuk PKKPS ada juga kepanitiaannya gitu, untuk Sumatip juga ada kepanitiaannya. Nah, kebetulan saya ketiga-tiganya termasuk gitu, Pak. Oh gitu, iya terlibat Ketiga-tiganya semua ya. gitu, Pak. Betul. Iya, tapi, Ya, itu tadi kembali lagi ke me-manage waktu, dahulukan mana yang kegiatannya di awal atau kegiatannya yang nanti gitu, Pak. Jadi fokusnya ke satu dulu baru ke yang lain gitu, harusnya seperti itu. iya betul sekali Ibu. Waduh hebat nih Ibu ya, udah mampu memanage waktu, melakukan komunikasi yang baik ya, melakukan kerjasama. Nah, eh dari pertukar pikiran ini sharing kita ini, menurut Ibu apa sih yang Ibu peroleh dari saya, dari kita, dari Ibu, kesimpulannya dari kegiatan diskusi ini apa sih? Oke, kesimpulannya alhamdulillah saya merasa tercerahkan gitu ya, Pak, ya.
merasa tercerahkan karena sudah berdiskusi dengan Bapak gitu. Sudah mendapatkan solusi juga gitu dari diskusi kita hari ini, sehingga saya membuat perasaan saya itu menjadi lega gitu, Pak. Jadi terbuka lagi, oh iya benar harusnya seperti itu gitu. Alhamdulillah Bu ya, dari hasil sharing Iya. ini juga termasuk dari pembelajaran saya ya, pembelajaran bagi Iya. saya bahwa memang setiap kegiatan itu kita harus mampu mengatur waktu ya, memanage waktu, harus mampu berkomunikasi dengan teman-teman, ataupun kita harus mendapat melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ya Bu ya, setiap semua teman sejawat ataupun ya pihak-pihak yang ada di sekolah untuk setiap kegiatan ya. Nah, Betul. gimana nih setelah diskusi perasaan Ibu nih? Perasaannya sangat senang. Wow, senang. Oh, sangat senang Lega ya. juga gitu ya. Alhamdulillah. Iya, nyaman juga nih mengobrol dengan Pak Joni Ya, selama berdiskusi tadi gitu. Ya jadi alhamdulillah. tercerahkan. Ya, Tercerahkan. iya. Ya. Nah, gimana nih kira-kira nih Ibu untuk tindak lanjutnya nih? Ya, untuk memfollow up dari hasil diskusi kita nih. Kira-kira apa nih follow up-nya? Kapan nih mulainya nih? Eh, Follow up-nya besok, Pak. Besok ya? Besok, Alhamdulillah ya. iya. Ya, Akan lebih baik mudah-mudahan. lagi, lebih berkolaborasi lagi komunikasinya lancar gitu, baik dengan semua, baik dengan peserta didik, teman sejawat ataupun yang semua terlibat dalam acara tersebut gitu, Pak. Iya, ya. Mudah-mudahan Bu ya Iya, dengan ada diskusi ini kita bisa iya, memfollow up ya, menindaklanjuti apa yang sudah kita diskusikan, baik itu kita bagaimana mengatur waktu, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkolaborasi dengan baik dengan semua iya, stakeholder atau rekan kerja kita ya. Oke, Bu, iya. ada gimana lagi nih? Oke, cukup Ibu Oke, untuk Pak, nggak diskusi ada hari ini. sepertinya. Iya, maaf Ibu ya apabila saya banyak kekurangan Bu ya Sama-sama, dalam Pak. diskusi ini. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Ya. Oke, sudah Oke, selesai ya Bapak Ibu? siap. Sudah Oke, selesai. siap. Mantap sekali ya Bapak Ibu, setelah saya mendengarkan dengan sesama, memperhatikan berjalannya coaching antara Bapak Copi dan Ibu Sandi, prakteknya sudah sangat baik sekali, sudah memperhatikan 3 kompetensi, yaitu untuk coach-nya menghadirkan penuh ya atau fokus, mendengarkan dengan aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga bisa menyampaikan identifikasi permasalahan dengan jelas tanpa memberikan solusi dari coach. Jadi coachnya sudah mampu memberikan solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak coachnya. Juga sudah menerapkan alur tirta sesuai dengan rincian dan juga semuanya sudah sangat baik, terutama dalam memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, perasaan. Semoga Ibu Bapak ini bisa lebih mempererat lagi ya silaturahimnya dengan seperti ini untuk saling sharing. Dan untuk Ibu Sandi sebagai coachnya sudah sangat baik dalam menyampaikan identifikasi permasalahan sehingga bisa menggali sendiri solusi atas permasalahannya tanpa tanpa dengan mendapatkan solusi dari coach, Ibu ternyata sudah mampu berpikiran terbuka untuk menyampaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Semoga Ibu. lebih baik lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Oke, gimana? Mau satu ini lalu ganti simpan dulu atau lanjut? Gimana? Simpan dulu Simpan dulu. mendingan, Pak. Nah, berarti keluar dulu ya. Nah, supaya kelihatan tersimpan atau tidaknya karena kalau kita langsung stop sekarang itu tidak terlihat tersimpan atau tidaknya. Oh, Siap. oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wah, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Sore, Sore, Ibu. Ibu. Bagaimana nih kabarnya, Bu Mary, Pak Coy? Baik-baik. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Eh, Baiklah, hari ini kita akan melakukan apa coaching ya. Saya sendiri sebagai observer, Bu Mary sebagai coachingnya, dan juga Pak Coy sebagai coaching. Oke. Nah, eh, pada coaching sore hari ini ya, Bu Mary dan juga Pak Coy itu melakukannya sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, Ibu. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, kira-kira ini Bu Mary dan juga Pak Coy, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi ini, Bu, kehadiran penuh. Oke, iya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Oke, baiklah. Semuanya ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah nih Bu Mary dan juga Pak Coy sudah siap nih ya untuk melakukan proses coaching nih. Insya Iya, Allah, insya saya Allah. persilakan kepada Bu Mary dan juga Pak Coy. Baik. Terima kasih, Ibu Sandi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, punten Ibu mengganggu. Ibu bisa ada waktunya, Ibu? Oh iya, ada. Silahkan. Oh iya, terima kasih Ibu. Begini Bu, saya ke Ibu nih walaupun malu-malu, tapi ya gimana lagi ya, saya ingin ingin curhat Bu, ingin sharing sama Ibu nih, ingin diskusi berkaitan Wah. dengan kegiatan ini Bu. Tumben. Gimana Bu? Iya Bu, Iya, tumben nih. Ada apa nih? Iya, saya bingung Bu, ke siapa lagi kalau saya mau curhat Bu, selain ke Ibu. Itu karena yang lain rata-rata mereka itu apatis Bu, sehingga ya Ibu yang ada perhatian terhadap guru-guru yang lain, ya saya mencoba untuk berdiskusi ke Ibu nih Bu. Boleh nggak Bu? Iya, boleh banget. Silahkan, Bapak ada apa nih? Ada Iya masalah Bu. apa? Siapa tahu kita bisa sharing. Iya, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Ini Ibu, saya ada permasalahan berkaitan dengan peserta didik nih Bu. Ya, di mana peserta didik ini ada yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, Bu. Sehingga saya kok merasa jadi tertuduh atau menjadi menjadi emosi, Bu, karena ada informasi yang memang tidak sesuai dengan faktanya, Bu. Iya. Informasi seperti apa, Bapak, kalau boleh saya tahu? Iya, jadi begini, Bu. Pada saat saya sedang mengajar, ada beberapa Iya. siswa yang memang dia itu tidak masuk ke kelas, Bu. Tidak masuk ke kelas. Dan waktu itu saya tanyakan ke teman-teman yang ada di kelas, pada kemana mereka. Nah, berdasarkan informasi dari teman-temannya, mereka itu katanya pada main. Oleh karena itu, saya itu ya didiamkan saja karena ya memang mereka tidak ada di ruangan, dan saya bermaksud pada jam berikutnya saya akan memanggil mereka seperti itu, Bu. Lalu, apakah sudah Bapak lakukan pemanggilan seperti yang sudah Bapak rencanakan itu? Belum, Bu. Nah, sebelum Belum. saya mau melakukan pemanggilan itu tiba-tiba ada informasi bahwa saya itu memberikan status mereka itu alpa gitu. Padahal menurut mereka itu adalah ada kegiatan
kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan OSIS. Namun kan mereka kan tidak ada pemberitahuan kepada saya ataupun meminta izin. Namun mereka itu mengatakan bahwa saya itu melarang mereka untuk melakukan kegiatan intrakurikuler itu atau kegiatan OSIS tersebut. Padahal saya juga kan tidak tahu masalahnya. Nah, itu Ibu yang terjadi. Oh, iya. Berarti menurut pandangan saya kayaknya terjadi miskonsepsi ya Pak antara Bapak dengan peserta didik itu. Jadi salah paham mungkin merekanya ya Pak ya? Betul Ibu. Jadi sebelum diluruskan informasi tersebut, ternyata mereka sudah memberikan informasi kepada pihak lain bahwa saya itu melarang mereka untuk kegiatan OSIS, dan malah mereka bilang kepada pihak lain itu saya sering melakukan itu dan mengalpakan mereka, sehingga mereka kebingungan katanya bagaimana saya sebagai kedudukan sebagai anggota OSIS, apakah harus diteruskan atau tidak, seperti itu Bu. Seperti itu. Jadi menurut Bapak itu harusnya bagaimana nih? Kondisi yang Bapak harapkan harusnya seperti apa ya setelah Ya, terjadi kesalahpahaman ini? ya kalau bagi saya sih ingin meluruskan semuanya gitu, jangan sampai terjadi tadi menurut Ibu ada miskonsepsi dan miskomunikasi, yang meluruskan kepada mereka dan kepada pihak-pihak yang memang sudah mendapat informasi tersebut, terutama dalam di unsur pimpinan. Berarti Bapak untuk kedepannya nih mau berbuat apa untuk meluruskan permasalahan tersebut? Ya, saya itu inginnya untuk meluruskan permasalahan ini, saya ingin berbicara secara langsung kepada anak-anak, kepada siswa, dan kepada pihak-pihak yang memang sudah mendapatkan informasi tersebut, terutama di pimpinan satuan pendidikan saya tempat bekerja, terutama juga terhadap orang tua, bahwa saya itu tidak pernah melakukan itu. Yang saya lakukan itu adalah hanya menanyakan mereka itu pada saat tidak masuk ke kelas mereka kemana. Ternyata menurut temannya itu pada main, seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak. Lumayan juga ya setiap bukan sekali berarti ya Pak? Kalau kejadian ini sebetulnya di saya itu hanya baru sekali ini saja Bu. Baru sekali Tapi ini. tapi mereka memberikan informasinya itu tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak sesuai dengan faktanya. Mereka mengatakan bahwa itu saya suka atau sering melakukan itu. Iya, ya begitulah Pak. Kalau misalnya kita ketitipan apa namanya uang ya, semakin lama itu pasti semakin sedikit nih. Tapi kalau ketitipan ada ucapan-ucapan seperti itu biasanya dilebih-lebihkan Pak. Jadi ya santai saja. Mungkin Iya. ketika seperti ini juga saya banyak mengambil pelajaran ya dari Bapak. Nah, kira-kira untuk komitmen yang Bapak buat setelah tadi Bapak bilang ingin meluruskan dengan anak-anak tersebut, komitmennya akan melakukan apa lagi, Pak, kepada Ya, mereka supaya tidak terulang lagi kejadian ini? saya berharap baik saya ataupun pihak yang sudah menerima informasi tersebut ataupun dari siswa itu sendiri dan dari orang tua, apabila mendapatkan informasi itu harus dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang memang mempunyai hubungannya gitu loh. Seperti misalnya pada saat mereka mengatakan bahwa saya mengalpakan, ya mereka harus menginformasikan, betul tidak saya mengalpakan gitu. Betul, iya. Atau mereka misalnya ada kegiatan dari siswanya, mereka harus meminta izin supaya saya sebagai guru mata pelajaran tahu bahwa mereka itu ada kegiatan gitu kan. Iya, Kalau misalnya saya betul tidak tahu, sekali. berarti kan kita punya asumsi bahwa mereka itu Iya. ada di luar itu Ngapain ya, bermain. Pak, ya? Iya, ngapain, kita nggak tahu Iya, kan. Nah, betul itu. sekali. Dan pada saat kita masuk di kelas, itu kan merupakan tanggung jawab guru mata pelajaran Betul. terhadap siswa tersebut, gitu Bu. Jadi, saya ingin membuat komitmen terhadap seluruhnya yang pihak yang mempunyai tanggung jawab, seperti saya sendiri, Iya. siswa, guru yang lain.
dan orang tua, ya mereka harus punya komitmen bahwa apabila mendapatkan informasi, mereka harus melakukan konfirmasi secara langsung, bukan disebar di tempat yang lain. Seperti itu, Bu. Berarti itu sama aja sama gibah ya, Pak ya? Nah, bukan gibah lagi, Bu, fitnah. Oh iya, betul sekali. Tuh, saya jadi tahu fitnah nih, antara gibah dan Iya, fitnah. Baik, iya. Bapak, untuk sekarang ini kira-kira rentang keadaan rentangnya nilainya itu seperti apa, Pak? Ya, Untuk komunikasi dengan siswa, dengan guru, dan orang tua? kalau dari saya sih sebetulnya komunikasi itu sudah disampaikan ya ke siswa ataupun ke guru yang lain ataupun kepada pihak-pihak yang lain dan orang tua itu. Saya ya skalanya sekitar 7-8 ya. Tapi di dalam Oh, pelaksanaannya ternyata ya sangat kecil sekali. Skalanya mungkin 2 atau 3 pelaksanaan dari siswanya seperti karena mereka mungkin merasa gitu ya, merasa mereka sebagai anggota OSIS yang seharusnya menjadi teladan bagi siswa yang lain, ternyata mereka seenaknya, mereka keluar iya. dengan alasan kegiatan tetapi tanpa minta izin kepada guru yang bersangkutan pada saat mata pelajaran, begitu Bu. Mhm. Kalau ekspektasi Bapak nih, untuk mencapai nilai idealnya ingin di nilai berapa nih Kalau saya sih minta ekspektasinya? ekspektasi, harapan saya sih sebetulnya pengen yang maksimal Bu. Karena saya selalu Iya. menekankan kepada siswa, kepada guru yang lain, kita harus selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan harus dilibatkan ataupun misalnya ada kegiatan harus ada pemberitahuan baik itu dari siswa Mhm. sendiri ataupun guru yang bersangkutan seperti itu. Oke, iya. Berarti, bagaimana sekarang Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Ya solusi yang pertama saya selalu berharap mereka itu pada saat mereka keluar pada jam mata pelajaran bukan hanya jam pelajaran saya saja, jam pelajaran mata pelajaran yang lain juga mereka harus minta izin kalau ada kegiatan. Sehingga guru dapat mengetahui bagaimana mereka itu dan itu kan tanggung jawab guru ya. Yang selanjutnya bagi guru yang bersangkutan yang melakukan kegiatan tersebut ya harus ada pemberitahuan, menginformasikan dan mengkonfirmasi apabila ada keluhan dari peserta didik seperti itu. Oke. Kira-kira Bapak akan memberikan informasi ini untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi Bapak kapan nih? Kalau saya secepatnya, Bu. Iya, Secepatnya ya? secepatnya. Iya, saya akan mengkonfirmasikan langsung kepada guru yang bersangkutan, kepada peserta didik, ataupun kepada orang tua. Karena Iya, setiap permasalahan apabila ditunda-tunda akan semakin besar permasalahan tersebut. betul. Berarti lebih cepat lebih baik ya, Pak, ya? Betul, betul Ibu. Iya. Baik, Bapak, apa masih ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Ibu, mungkin itu permasalahan saya Bu, Ya. ya terutama di dalam perilaku peserta didik. Saya Iya, ingin tercerahkan lah ya permasalahan ini sehingga iya. permasalahan bisa selesai Bu. Iya, betul sekali, Pak. Kejadian itu bukan hanya menimpa Bapak ya. Kepada saya juga ada beberapa kali ada siswa yang tidak masuk tapi tanpa memberikan keterangan gitu ya. Kita juga was-was ya, Pak. Orang tua tidak memberi kabar, kita juga tidak tahu, anak-anak yang lain juga tidak ada titip pesan, takutnya gitu mereka dari rumah ke sekolah tapi tidak sampai di sekolah. Jadi sebetulnya kita itu sayang dan khawatir ya, Pak, ya, bukan, idealis atau apa sebetulnya. Mungkin, hari ini kita bisa lebih terbuka lagi ya, Pak, untuk memberikan solusi kepada mereka supaya kita bisa saling memahami satu sama lain ya, seperti itu, Betul Bapak? Ibu, iya, iya. Iya, Terima kasih Ibu ya sudah mendengarkan saya berkeluh kesah. iya. Iya. Bagaimana sekarang? Apakah Bapak lebih lega atau masih ada unek-unek atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah Ibu setelah saya mencurahkan permasalahan saya kepada Ibu, alhamdulillah perasaan saya sudah lega karena kalau
dipendam sendiri gitu, jadi bikin pusing sendiri, Bu. Jadi kalau misalnya saya Iya. sudah mencurahkan pada orang lain, ya mudah-mudahan beban saya jadi berkurang, Bu. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya dengan baik. Iya, sama-sama Bapak, itu juga menjadi motivasi, juga menjadi sharing kembali untuk saya. Terima kasih juga ya Pak atas kesempatan untuk diskusi hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu ya. Mohon maaf mengganggu Iya, kesibukan Ibu. Mohon pamit Ibu siap. ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Coy. Ya, selamat sore ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk kegiatan coaching. Oke, mungkin kali ini saya menjadi observer. Bu Sandi kan akan melakukan diskusi ini atau coaching ya, menyelesaikan permasalahan dari Bu Mary dengan mengeksplor permasalahan-permasalahan yang ada yang akan nanti diungkapkan oleh Bu Mary. Nah, kira-kira Bu Sandi ingin meningkatkan kompetensi apa di dalam coaching ini, Bu? Oke, kompetensi yang ingin ditingkatkan yaitu kehadiran penuh, ya Pak ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oh gitu ya. Nah nanti pada saat coaching ini apa yang kira-kira Ibu inginkan diamati oleh saya nanti pas ketika saya melihat Ibu melakukan diskusi atau coaching dengan Ibu Mary ini, sehingga saya dapat menilai berkaitan dengan kemampuan Ibu. Oke, yaitu saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu Pak. Oh baik Bu Sandi. Nah dari nanti coach ini kira-kira indikator apa di dalam ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sandi ini? Bentar. Oke, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah dari mengatasi permasalahannya gitu Pak. Oh gitu ya, oke, terima kasih ya Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti Ibu pada saat diskusi dengan Ibu Mary dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Oke, terima kasih baik. Ibu. Silakan Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sandi. Waalaikumsalam Kak Coy. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu, saya mendapatkan informasi nih Bu. Katanya Ibu akan diskusi dengan Ibu Mary katanya. Iya betul Pak. Iya, memang tadi sih saya mendengarkan Ibu Mary ingin ke Ibu Sandi, katanya ingin melakukan diskusi berkaitan dengan permasalahannya Bu Mary gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan dengan melakukan diskusi itu permasalahan Bu Mary dapat terselesaikan ya. Mohon bantuannya ya Bu ya. Ya Bapak, baik. Iya, nah nanti kalau Ibu misalnya melakukan diskusi dengan Bu Mary, tolong Ibu ya gali informasi yang berkaitan dengan permasalahan Bu Sandi
ya. Jadi Ibu Mhm. cobalah sesuai dengan apa yang kita pelajari itu kan ada alur tirta Bu ya. Nah Ibu Mhm coba mhm. gali potensi dari Bu Mary, apa sih tujuan permasalahannya, lalu Ibu identifikasi ataupun apa yang akan dilakukan dalam rencana aksi. Nah, dan tanggung jawabnya Bu Mary di dalam menyelesaikan permasalahan itu Bu ya. Lalu Iya. Ibu juga kalau sebagai apa namanya yang menerima permasalahan itu ya, Mhm. Ibu harus dapat mendengarkan dengan baik Bu ya. Ya, Iya. harus membuat kesimpulan, menanyakan, yang pokoknya menggali dan mengeksplor lah ya, mengeksplor Iya. dari permasalahannya Ibu Mary, ya Bu ya. Heeh. Oke, Nah, siap Bapak. iya, karena kan kalau Ibu ya mudah-mudahan Ibu, saya percayalah sama Ibu, Ibu bisa melakukan mendengarkan secara aktif permasalahan Bu Mary, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu merupakan permasalahan Bu Mary yang dapat digali oleh Ibu ya. Dan saya sih berharap Iya. Ibu beranggapan dengan Ibu Mary, walaupun Ibu Mary baru di sekolah ini gitu ya, cobalah Mhm. anggap rangkul Bu Mary lah ya sebagai mitra Iya. ya. Jadi jangan sampai Bu Mary itu canggung ketika berbicara dengan Ibu. Karena kalau bisa dengan saya ya canggung karena dengan laki-laki ya. Nah itu. Jadi kalau dengan Iya. perempuan lagi ya mudah-mudahan dapat terbuka Bu ya. Lalu coba Iya, baik Pak. membuka percakapan yang aktif dan kreatif sehingga Bu Mary merasa terlepas bebannya Bu ya. Dan Iya, coba baik. coba tingkatkan gali potensi Bu Mary sehingga Bu Mary dapat melepaskan unek-uneknya permasalahannya itu Bu ya. Jadi saya berharap sih Ibu seperti temanlah ke Bu Mary ya, walaupun Bu Mary hanya apa namanya baru di sekolah ini ya. Karena Ibu Mary tadi nanya ya kira-kira mau membahas masalah ke siapa ya, saya ini aja tunjuk ke Ibu ya. Mohon maaf Ibu, saya juga ya tanpa Iya. pemberitahuan dulu ke Ibu ya. Iya iya, baik Bapak, Iya. baik. Nah, jadi sebelum Ibu lihat dulu ya apa sih yang diinginkan oleh Bu Mary ya. Ya, Oke, silakan Ibu, siap. kalau Ibu Mary sudah ada mungkin Ibu bisa melakukan diskusi tersebut. Mangga Ibu. Oke. Iya, baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu. Ibu Gimana? ada waktu nggak? Boleh nih, ada nih waktu. Kenapa nih Bu? Iya nih, saya ganggu waktunya Bu sebentar ya. Saya ini lagi bad mood banget nih. Pengen sedikit cerita ya. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, boleh. Kenapa nih? Ini Bu, tadi ya di sekolah saya tuh mengajar seperti biasa dalam kegiatan P5. Nah, ketika saya bagi kelompok, ya kelompok itu kan dibagi secara acak, setiap kegiatan itu saya bagi kelompok secara acak. Nah, tadi itu ada anak yang ketika kegiatan wawancara, anak itu harusnya menulis tapi tidak ditulis nih yang hasil wawancaranya. Lalu saya dekatilah anak itu ya Bu ya. Ternyata anak itu belum lancar menulis Bu, padahal sudah kelas 7 SMP. Iya, jadi saya juga kaget Bu. Oh, berarti selama ini saya kurang perhatian nih sampai baru ketahuan ada anak yang baru bisa nulis, belum lancar menulis dan membaca gitu Bu. Oke, kasihan sekali ya, ini harus dibantu nih Bu anak tersebut ya, kita sama-sama bantu ya agar anak tersebut kedepannya itu dia bisa menulis gitu ya, bisa membaca juga gitu. Memang ada tuh yang kelas 7 gitu ya, ada yang belum bisa menulis dan juga membaca Bu. Ini harus kita bantu ya. Bagaimana nih menurut Ibu? Iya Bu, saya juga bingung nih, maksudnya gitu. Kita kan udah waktunya memberikan materi yang
cukup rumit ya Bu, apalagi sekarang kegiatannya lagi P5 nih. Ada waktu buat apa sih namanya, ngajarin baca, ngajarin nulis gitu Bu. Kita sedangkan di kegiatan P5 ini penuh banget aktivitas ini, aktivitas itu, dan ada hasil produk ini itu. Nah saya tuh bingung Bu, ini tugas siapa gitu ya mengajari anak ini gitu Bu. Jadi saya tuh masih bingung, belum saya sampaikan ke siapa-siapa nih Bu. Jadi ini saya ngomong baru sama ibu aja bahwa ada anak yang belum bisa baca, belum lancar menulis, begitu Bu. Oke, iya. Oke. Nah, saya bantu ya Bu ya, nanti saya bantu. Nah, menurut Bu Mary nih, proses kita gimana nih ke depannya nih? Menurut Ibu nih ya, nanti saya bantu nih ke depannya prosesnya gitu. Gimana ya Bu, apa saya perlu bilang ke wali kelas dan guru bahasa Indonesia mungkin ya? Atau saya langsung kasih waktu di luar jam pelajaran untuk belajar menulis atau seperti apa ya Bu ya? Mungkin saya akan coba dulu ngobrol sama wali kelasnya gitu, supaya wali kelasnya juga bisa lebih perhatian ya. Pasti juga saya akan memberikan waktu tambahan belajar di luar jam pelajaran sepertinya Bu. Soalnya kalau di kelas juga anaknya kasihan, malu Bu, kalau kita diajarin di kelas. Kayaknya anaknya nanti takutnya dibully sama teman-temannya kalau kita ajarin membaca seperti itu Bu. Iya. Nanti saya bantu sampaikan ya Bu ya. Kita ngobrol, mungkin Ibu menyampaikan ya kepada wali kelasnya dan juga kepada guru bahasa Indonesia gitu ya, agar anak tersebut itu mendapatkan bimbingan khusus gitu ya Bu ya, di luar jam pelajarannya, agar tidak mengganggu proses belajarnya dia gitu ya Bu ya. Oke. Ini menurut Ibu gimana nih? Anak tersebut membacanya itu atau menulisnya itu sudah di level berapa sih? Bisanya dia gitu, mungkin nanti bisa sampaikan juga. Kayaknya masih baru ini Bu, baru bisa huruf, baru tahu huruf, dan menggabungkannya itu yang belum bisa. Jadi belum pasti gitu kayaknya memang. Jadi gini loh Bu, anak itu jarang sekolah. Jarang banget sekolah. Nah, setelah kemarin saya WA ya, alhamdulillah tadi ada sekolah. Nah, ternyata baru ketahuan sekitar udah mau 6 bulan kan ya, kelas 7 Bu di tahun pelajaran ini. Jadi baru ketahuan hari tadi tuh anak itu ternyata belum bisa membaca dan menulis. Bisa membaca, baca sedikit-sedikit bisa, cuman kalau menulis sama sekali gitu mogok. Kalau di dikte itu, kalau wawancara kan harus menulis cepat ya Bu. Nah seperti itu kayaknya baru di level 3 kayaknya Bu, baru bisa tahu gitu, tahu huruf aja kayaknya. Oke, ini anak ini ternyata membutuhkan bimbingan yang ekstra ya Bu ya. Ini harus dibutuhkannya kolaborasi antara wali kelas dan juga guru bahasa Indonesia, termasuk juga Ibu gitu ya. Oke, nah tadi Ibu bilang dia jarang masuk ya, kenapa Bu dia? Iya. Jadi gini loh Bu, anak itu bahkan dari wali kelasnya yang kelas 6 sudah ada cerita ke saya kalau anak ini itu membantu ayahnya untuk ini nyadap Bu, kerja. Jadi ayahnya itu udah tua ya, jadi butuh asisten istilahnya. Jadi bingung, ini kan untuk ekonomi dia juga, ketika kita temui orang tuanya juga ternyata seperti itu ya Bu, kalau tidak nyadapkan nanti disuruh ke sekolah gitu Bu. Jadi bingung juga. Iya, anaknya sangat baik sekali ya Bu ya, kalau menurut saya. Iya, dia rela menyempatkan waktunya untuk membantu orang tua ya Bu ya. Sebagai tulang punggung juga sepertinya ya Bu ya.
tuanya. Iya, Bu. Ya, sedangkan kita lihat anak-anak yang lain mungkin mereka asik dengan dunianya sendiri gitu ya Bu ya, Iya. tidak membantu orang tuanya. Ini patut kita bantu nih Bu, biar nanti ke depannya anak tersebut ini ketika sudah selesai sekolah, dia sudah hidupnya gitu ya Bu. Iya. Kemudian rencana Ibu selanjutnya apa nih terhadap anak tersebut? Rencananya kayaknya akan melakukan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran dan akan dilakukannya di ruangan ya Bu, yang bukan di kelas. Juga saya akan meminta bantuan kepada wali kelas ya, dan orang tuanya juga akan dihubungi supaya bisa dipantau perkembangan belajar di sekolahnya, supaya di rumah juga bisa belajar membaca gitu kan. Karena mungkin kurangnya membaca itu, jadi dia itu lupa gitu ya, belum bisa menggabungkan kata, belum bisa menyambung kalimat dan lain sebagainya. Dan saya juga kan coba Bu ngomong sama guru bahasa Indonesianya ya, supaya dibantu juga untuk diberikan buku-buku anak-anak yang bergambar, mungkin itu bisa menarik perhatiannya. Seperti itu Bu kayaknya ya, gitu gimana? Atau Iya, gimana betul, ya Bu ya? Iya, rencana Ibu sudah bagus nih ya Bu ya, dengan aksi-aksi Ibu yang telah Ibu sebutkan barusan. Nah, kapan nih Bu akan Ibu lakukan? Rencananya sih besok Bu, kebetulan besok itu acaranya itu setelah pembelajaran ada kegiatan kelompok belajar Bu. Nah, kayaknya saya akan bawa ya permasalahan ini ke forum itu. Kira-kira baik tidak ya Bu untuk dibuka di forum umum supaya guru-guru semua juga bisa memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Kira-kira itu membuka aib atau tidak ya Bu ya? Kalau seperti itu. Oke, kalau menurut saya sebetulnya tidak Bu. Kenapa begitu? Karena biar guru-guru yang lain juga tahu kondisi dia sebenarnya, sehingga guru-guru yang lain juga mau membantu proses belajarnya dia gitu Bu. Kalau menurut saya. Iya Bu ya. Ya kayaknya besok saya akan ngobrol dengan wali kelasnya, dengan guru bahasa Indonesia dan guru mapel yang lain gitu Bu di kegiatan besok. Alhamdulillah besok jadwalnya gitu. Iya begitu Bu. Biar anak tersebut mendapatkan perhatian dari semuanya untuk kebaikan dia ke depannya gitu ya, saling berkolaborasi dan juga saling membantu. Oke, luar biasa ini Ibu. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri gitu ya, dengan aksi-aksinya Ibu yang sudah tadi Ibu sampaikan, yang luar biasa sekali. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah bercerita? Iya Bu, saya udah lumayan ya Bu, sekarang tenang dan gak bingung. Maksud saya bingung tuh, ya emang ini permasalahan tidak terlalu rumit, cuman saya takutnya gitu Bu. Takutnya kalau diceritakan ke umum, takutnya jadi malu guru bahasa Indonesianya, atau malu wali kelasnya, atau bahkan anaknya sendiri, takutnya teman-temannya juga membuli dia gitu Bu. Makanya saya tadi ke Pak Opi juga ingin curhat, cuman gak enak lah Bu, sama bapak-bapak mah kurang gimana ya, kurang ini agak canggung. Jadi alhamdulillah Pak Opi kepada Ibu memberikan saran untuk diskusi sama Ibu. Alhamdulillah saya lebih tenang Bu, jadi ada gambaran untuk kegiatan besok yang akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Mohon maaf juga ya nih Bu, mungkin penyampaian saya kurang ini gitu ya Bu ya, mau ngobrol dengan Ibu. Mungkin ada lagi Bu yang mau diceritakan? Untuk hari ini itu aja Bu, kayaknya nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Ya boleh Ibu, dengan senang hati.
silakan. Terima kasih Bu. WA Sekali saya lagi. saja ya Bu ya. Iya siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Sampai ngesak. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Tadi hasil dari coaching Coach Bu Sandi atau Coach Bu Mary ya, itu sangat bagus sekali, sangat sangat baik sekali ya. Nah, sekarang begini Ibu Sandi nih, perasaan Ibu nih ya, perasaan Ibu setelah menjadi coach bagaimana nih performa Ibu nih kira-kira menurut Ibu nih? Perasaannya dagdikduk ya Pak. Dan juga saya sangat senang sekali bisa membantu Bu Mary gitu Pak, mengobrol, gitu. Iya. ya saling cerita gitu Pak, berbagi pengalaman sama Bu Mary gitu. Iya. Nah, jadi nah, alasan Ibu itu untuk dapat menilai bahwa Ibu dapat memberikan pengalaman itu apa Bu? Alasannya apa ya? Ya, saya mungkin belajar dari pengalaman juga mungkin gitu ya Pak ya. Iya, belajar dari pengalaman juga gitu dalam melakukan proses coaching tadi bersama Bu Mary gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau misalnya nih dari hasil pengamatan saya ya Bu ya, tadi saya cek gitu ya. Ibu cukup baik sekali Bu ya sebagai coach ya. Nah, Ibu menanyakan berkaitan apa sih tujuan dari diskusi atau coach ini ya, atau misalnya Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Bu Mary, serta apa yang akan dilakukan atau follow up ya, rencana aksi yang akan dilakukan, serta bagaimana sih tanggung jawabnya Bu Mary di dalam mengatasi masalah itu ya. Itu sangat baik sekali Ibu. Jadi sesuai dengan alur tirta, lalu Ibu mendengarkan sesuai dengan alur rasa dan sesuai dengan kompetensi dari coaching itu sendiri ya. Nah, itu sangat baik sekali itu menurut saya ya. Mudah-mudahan dapat ditingkatkan. Namun menurut Ibu nih, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang masih perlu ditingkatkan oleh Ibu nih? Oke, yang perlu ditingkatkan itu mengidentifikasi mungkin Pak. Oh, mengidentifikasi berkaitan dengan permasalahan ya. Membuat pertanyaan-pertanyaan berbobotnya gitu Pak. Oh gitu. Iya, harus lebih belajar lagi gitu Pak, dimantapkan lagi gitu. Lebih kreatif lagi ya untuk menggali potensi ya. Betul. Jadi ya betul ya. Jadi memang itulah yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Baik Ibu, baik saya sendiri pribadi ya, Ibu Sandi ataupun Ibu Mary sebagai coachingnya ya. Ya mudah-mudahan dengan ada pembelajaran ini semua kompetensi itu bisa ditingkatkan oleh kita semua ya. Oke. Iya, amin. Ya, terima kasih Ibu Sandi dan Ibu Mary. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.